Oke, baik teman-teman. Tadi kita ada di suasana yang berbeda, di outdoor. Sekarang kita beralih ke nuansa yang berbeda pula, yaitu di indoor di studio TV Bogor Daily TV. Menindaklanjuti obrolan kita tadi yang sempat terputus di studio sebelumnya, yaitu bagaimana seorang anak menjadi pembangkang terbesar terhadap ibunya sendiri. Bisa diceritakan Ibu Sarah tentang bagaimana itu bisa terjadi, kenapa seorang anak darah daging yang seharusnya berbakti kepada orang tua malah berbalik melawan seorang yang harus dimuliakannya. Kalau itu mungkin jawaban persisnya saya nggak tahu ya. Mungkin karena faktor keadaan. Alhamdulillah anak-anak saya semua mencapai pendidikannya atau cita-citanya berjalan baik. Ada yang jadi jaksa di Jakarta Barat, baru lulus, yang perempuan. Terus ada Paling yang besar itu ya? bukan. Yang namanya yang alumni SMA Tarnus. Nah, terus ada yang S2 ekonomi. Di audit sekarang kayaknya masih kerja di kantornya Pak Nedi. Karena sebelumnya di kantor audit, tapi Pak Nedi minta berhenti kerja di situ, pindah ke kantornya dan ditawari 5% saham di Mendana Capital ya, Bintaro. Terus ada insinyur pertanian, udah S2 juga pertanian, penyuluh pertanian, pegawai negeri. Nah, terus anak sambung saya juga ada, alumni SMA Tarnus juga, angkatan 33. Terus ada yang masih SMA di Sulawesi. Terus yang kecil 10 tahun, kelas 5 SD. 10 tahun. SD di salah satu daerah Bintaro. Iya. Nah, terus di KDRT-nya dulu kayaknya tadi belum selesai babaknya. Jadi saya coba ringkaskan ya. Dalam perjalanan pernikahan itu selalu terjadi KDRT, faktor karena finansial, ekonomi. Jadi saya menikah dengan Pak Nedi Ahmad ternyata kolab, mulai dari uang Panae, terus kolab, terus bahkan saya sempat berangkat umroh, saya sempat gadai perhiasan saya juga, senilai 80 juta lebih. Yang lainnya saya jual itu ke lelang. Bukti kwitansinya juga ke lelang masih ada. Karena bagaimanalah menyambung hidup di kampungnya dia. Di Pontianak karena saya ikut ya waktu habis menikah. Terus ini juga laporan polisi waktu KDRT pas saya hamil. Saya kan hamil terakhir. Ya, saya hamil di 2000 program bayi tabung itu yang saya bilang di 2014, terus melahirkan bulan 8 2015. Ini KDRT-nya terjadi di bulan Februari. Saya terpaksa dibawa lari ke rumah sakit dan di BAP-nya juga di rumah sakit waktu itu. Sama Poluan yang nolong paman saya. Gitu di rumah sakit ABK. Ini saya laporan, tapi saya cabut laporannya. Kenapa? Karena saya hamil waktu itu. Anak. Perlakuan apa yang dilakukan sama mukul. Dan kalau sudah mukul kadang pergi dari rumah berhari-hari. Waktu itu sempat minggat, saya nggak tahu dia di mana. Sempat saya cari di tempat kos adiknya. Adik bungsunya kan sempat sekolah di SMA di Pontianak. Ada tempat kosnya. Dia ada informasi dia ngekos di sana, ikut tinggal di sana. Saya cari ke sana dengan anak saya yang perempuan dengan temannya. Ternyata tidak ada. Saya nggak ketemu. Namanya pemukulan itu sudah tidak asing lagi bagi saya. Sudah bebal badan saya sampai saya bilang begini, kan saya manggil Abah, tidak apa-apa kamu mukul saya, asal jangan teriak-teriak. Saya sudah trauma masalah teriak, gitu. Jadi capek. Bahkan 3 tahun terakhir ini, kalau mau kita cerita 3 tahun terakhir ini, itu saya bingung karena dia sudah berusaha sebenarnya. Pak Nedi ini sudah berusaha baik. Sudah berusaha baik. Cuman kenapa hati saya merasa ini tidak sehat. Kebaikannya itu tidak asli gitu loh. Tidak asli. Bahkan saya pisahnya ini baru pulang dari Tanah Suci, baru pulang dari umroh sama-sama. Gitu pisahnya. Bahkan terakhir rekreasi ya saya pakai baju ini juga.
salah satu tempat rekreasi di puncak. Gitu. Nah, hampir setiap minggu saya minta cerai. Saya cuma minta uang 2 M untuk bekal saya di kampung saya. Tapi dia bilang kita sama-sama sampai tua. Cuman bagaimana mau sama-sama sampai tua kalau rumah itu panas? Saya cerita yang terakhir aja. Yang terakhir itu dia minta anak saya yang laki-laki, yang sarjana ekonomi, master ekonomi, dia minta berhenti kerja di tempat audit di daerah kantornya ada 2, Senin atau Kebun Jeruk, kalau nggak salah situ. Nah, dia minta berhenti kerja sudah 3 tahun karena sambil selesaikan S2 dia magang di kantor ini. Tapi rekomendasi dari dia juga sih, teman-teman dia, teman-temannya Pak Nedi, sehingga anakku bisa kerja di situ. Minta berhenti di kantor karena perjanjiannya 2 tahun. Tapi anak sudah agak senang lah. Nah, pindahlah anak saya di kantor. Nah, hari-hari itu ada keributan di rumah. Itu katanya, si A, anak saya si A, begadang lagi, pulang pagi lagi, terlambat masuk kantor, di kantor kerjaannya tidur, gitu. Jadi saya ngomonglah sama anak, "Ma, saya dikasih tugas, disuruh Abah buat begini. Nah, terus saya bilang lagi, itu kan dikasih tugas. Terus saya bilang, boleh nggak masalah kantor nggak usah bawa ke rumah. Selesaikan di kantor. Udah capek ribut kan. Satu, saya bilang, satu isi perut, yaitu anak. Satu belahan jiwa, yaitu suami, hati kita. Nah, terus saya bilang, kalau memang anakku yang A ini nggak bisa di posisi yang menggantikan temannya yang keluar, karena kan perusahaan yang ini pecah. Sebelumnya ada Borneo Capital pecah, terus ini Mendana Capital 3 orang juga pecah. Yang 2 ini nggak tahu, out semua. Yang bahkan yang kedua itu pergi tanpa pamit. Nah, setelah itu dia yang gantikan dikasih posisi itu anak saya. Kalau gaji jelas tidak. Yang sebelumnya kan gajinya di atas 20 ya. Nah, kalau anak saya gaji standar. Sampai saya bilang, ya udah, lepaskan aja dia jadi karyawan biasa. Kalau dia tidak mampu, kasih dia ruangan biasa. Tolong masalah kantor jangan bawa ke rumah, selesaikan di kantor. Tapi tidak berhenti. Nah, satu hari yang saya ingat terakhir itu, si anakku ini dikasih tugas pekerjaan dari kantor. Terus anak saya kan tidak boleh, jangan lembur di kantor, AC mahal. Jam 7 kan kantor tutup jam 5. Ya sudah, pulanglah anakku. "Mah, saya ke Starbucks dulu. Kerjakan ada tugas dari Abah." Ya udah, pergilah dia ke Starbucks. Nah, kunci, katanya, kunci taruh di sepatu ya. Tapi ternyata setelah anak ini pergi, kunci dibawa, disuruh si Abah, si Pak Nedi ini suruh pembantu ambil kunci, jangan ditaruh di sepatu. Akhirnya anak pulang, selesai, dia tidur aja di depan pintu saya menunggu, karena takut lagi besok kesiangan, ribut lagi, masalah lagi. Gitu. Terus saya tanya, "Anda dari mana?" Maaf, anak saya dari mana? Saya tanya anak saya di Starbucks, "Ma, saya gini kan ada tugas." Pagi, masalah lagi. Dan kalau anakku ini enggak boleh pakai AC ya, anakku ini. Tidur enggak boleh pakai AC. Tamu boleh, anaknya boleh, saudara boleh, tapi kalau anakku enggak boleh pakai AC. Kalau yang cewek boleh, alasannya kalau anak cowok itu supaya lebih kuat, kalau anak cewek dia harus dimanjakan, suaminya melebihi kita manjakan. Itu alasannya. Cuman kebetulan anak saya yang cewek juga jarang pulang ke rumah. Gitu, kebetulan dia kerja di salah satu kantor hukum waktu itu sambil sekolah S2, dia kerja di kantor lawyer di daerah Blok M. Nah, setelah itu ribut terus ya. Pokoknya rumah itu panas. Bahkan ada satu anak saya pernah sekolah di Darun Najah, yang sekarang pindah di SMA Parepare, itu juga dipindahkan karena panasnya rumah, ribut terus. Pokoknya ribut terus. Rumah itu tidak pernah tenang. Tidak pernah tenang. Sampai saya bilang, bisa tidak dalam seminggu kita tidak ribut. Bisa tidak dalam seminggu kita tidak ada keributan. Semua masalah sepele, saya diam masalah, ngomong apalagi masalah. Saya bilang, kalau memang anak tidak cocok, udah pecat aja, dia berhentikan. Sampai satu hari, yang saya ingat sekali terakhir itu, karena anak saya sudah tidak mau lagi tinggal di rumah. Dia keluar dari rumah. Saya tidak tahan, sudah tinggal di rumah, Mah.
Dia keluar dari rumah, terus satu hari waktu masih kerja ya, tapi tetap masih masuk kantor. Nah, cuman dia ngeluh gajiku belum dibayar. Tapi dari sisi ini dilihat dulu gimana ya. Pokoknya masalah kantor dibawa ke rumah lah, pada ngadu ke saya. Nah, sementara si anakku ini sudah coba mau berbaik makan di meja makan, tapi diacukan sampai ngomong lagi, kayak apa ya kalau kita diacukan nggak nyaman. Udah mas, saya nggak tahan tinggal di rumah. Saya tinggal di luar, kata anak saya ini. Nah, bahkan saya sempat kuliner ke Malaysia, itu anak saya sudah tidak tinggal di rumah. Gitu. Terus dibikin tidak nyaman gitu di rumah? Iya, tidak nyaman, sangat tidak nyaman rumah. Saya tidak tahu apa yang disengaja atau faktor apa. Yang jelas rumah panas. Sedikit aja pemicunya ributnya besar. Dan yang saya bersyukurnya sekarang, setelah saya tidak sama-sama, walaupun dalam keadaan keterpurukan ini sekarang, tapi rasa itu tidak ada saya sekarang. Tenang aja, santai. Kalau ini sedikit aja disenggol, kayak api. Panasnya kayak apa. Itu seperti itu. Nah, kalau ditanya, kembali ke pertanyaan, kenapa tiba-tiba anak-anak benci? Itu keputusan yang paling berat saya lakukan. Jadi di akhir bulan 10 pas setahun ini, bulan 10 ya, pas setahun, saya izin ke Surabaya. Saya izin ke Surabaya, saya udah capek banget nih, anak saya sudah tidak tinggal lagi di rumah, udah tinggal di luar. Dan saya selalu membujuk, tapi sama-sama kerasnya. Sampai ya cuma, dan yang bingungnya di saat anakku saya mau jodohkan dengan bibit bobot yang baik, dia malah ikut jadi pahlawan ke anak saya. Jangan kau paksakan anakku. Nah, anak ini sendiri saya tidak tahu apakah dia sudah punya kekasih atau bagaimana. Nah, setahu saya sih ada kekasihnya ya, tapi dia bilang udah putus. Terus apa? Saya sampai sujud di kaki anak. Kenapa? Dia bilang, mama jebak saya ya, bawa saya ke Makassar. Saya cuma mau ngasih yang terbaik karena saya khawatir kalau anakku tinggal di luar bagaimana. Saya juga bertahan di rumah tangga ini, kalau setiap ribut dia ngomong, kau memang mau bertahan di rumah tangga ini karena malu kan, karena anak-anak. Saya bilang apapun alasannya itu, bersyukur sampai masuk tahun ke-13 rumah tangga ini saya bisa bertahan. Saya bertahan, apapun alasannya saya bertahan. Syukuri itu. Kau memang tidak pernah cinta sama saya. Bagaimana saya mau menghadirkan rasa cinta ini kalau yang saya alami kekerasan terus? Rumah tangga ini kayak bisnis. Kamu lakukan apa ya ada nilainya. Makanya saya bilang rumah tangga kita ini kayak jual beli. Transaksional. Iya. Memang sih kalau saya lihat ya, tapi saya selalu bingung dengan sikapnya. Dia selalu bilang kita sampai tua bersama-sama. Nggak usah urusin anak-anak yang sudah besar. Fokus yang kecil ini butuh kita. Ya baik, kalau ngomong baik banget. Terus masalah penobatan saya di kerajaan, butuh apa di kerajaan, semua sponsor dari dia. Tapi ada bahasanya bahwa dari penghasilan niatnya mendirikan perusahaan ini, ada sekian persen hak kerajaan. Nah, kalau itu nanti akan ada babak saya ceritakan juga soal kenapa saya mau menerima di kerajaan ini, bagaimana story-nya dan apa hubungannya dengan dia. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan bahwa kenapa anak-anak berbalik, itu saya tidak tahu jawabannya. Yang jelas di saat sudah kejadian di Surabaya itu, anak-anak itu marah, terutama yang cewek marah banget. Dan yang bantu juga keluarkan saya dari masalah di Surabaya itu yang iuran duit. Uang saya sendiri, saya gadaikan perhiasan saya kurang lebih 100 juta yang perhiasan saya inilah sisa-sisa dari perhiasan saya yang baru awal menikah, keluar masuk penggadaian. Karena sebagian ada yang keleleng, ada yang masih terselamatkan. Terus anak saya yang cewek bantu 50 juta. Terus yang cowok ada yang bantu doa dan ada yang bantu mengurus menego supaya saya bisa keluar dari sana. Gitu. Itu anak saya real yang keluarkan saya waktu saya berbuat nekat di Surabaya. Nah, saya lanjut lagi. Sebelum saya ke Surabaya itu saya ngomong, kalau memang tidak bisa cerai bye-bye, ya sudah biar aja saya masuk penjara. Karena saya tidak tahu mau kemana. Saya mau jadi pelacur. Saya tidak tahu. Satu-satunya pikiranku keluar dari rumah ya saya masuk penjara.
Saya di penjara. Jadi waktu itu saya maling berlian di sebuah mall, terus tapi berlian tidak apa-apain. Sampai di Jakarta, berlian itu saya buang di tumpukan jilbab saja. Di saat polisi datang tangkap saya, ya saya kasih lihat, cari aja di situ, ada di situ. Terus kenapa, Mas? Saya sudah capek, saya udah minta cerai tapi tidak. Dan ini semua dia bilang ke anak saya sudah berusaha baik ke mama kamu. Saya baru pulang bawa dia dari umroh ke Turki, terus saya makanan kesukaannya saya sudah berusaha buat. Kayak contoh saya suka roti cane, dia belajar sama mamanya untuk buat roti cane. Saya udah berusaha ini. Betul soal itu, betul. Dan mamamu tidak perhatikan saya. Masih kurang aja kah perhatian? Menata rumah supaya bersih, terus menata meja makan, terus apa? Cuman kan kadang saya bingung. Saya bingungnya apa? Contoh dia mau berangkat kantor, pagi-pagi dia kan harus bawa air jeruk. Nah kita juga baru baikin tempat tidur di atas, kita mau turun dia sudah duluan kerjakan motong jeruk. Berharap juga dari kita, tapi dia jual lambat sedikit, dia sendiri yang kerjakan. Akhirnya kita dianggap tidak perhatian. Terus kalau ada apa-apa kita kurang senang, kita diam, dia marah. Kita ngomong salah. Dan saya tahu karena saya sering dibohongin. Contoh, ada satu mobil Jaguar, itu diatasnamakan, memang apa-apa di rumah itu diatasnamakan kantor atau nama orang. Kenapa? Alasannya menghindari pajak. Gitu. Contoh ada satu mobil Jaguar. Nah kantor ini kan kantor milik kita sendiri. Dia bilang ini punya kantor. Tau-taunya mana mobil masuk bengkel. Mana mobil saya gadai. Mana mobil sudah kelelang. Uangnya kemana? Dipinjam sama si A. Berapa uang dipinjam? Tadinya bilang 1M, tau-taunya 2M, tau-taunya 4M. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Tapi saya udah, ya udahlah itu urusan dia. Gitu. Cuman saya merasa ada yang tidak clear di rumah tangga ini. Ada yang tidak clear. Bahkan awal-awal menikah juga pertengkaran itu masalah tempat tidur, masalah finansial, semua jadi masalah. Semua jadi masalah. Gitu. Dan berujung pada kekerasan. Kekerasan. 3 kali saya dibawa ke rumah sakit sama paman saya. Bukti visum masih ada. Cuman saya nggak tahu kalau diulur-ulur terus untuk laporan ini sampai kadaluarsa kan ada batasnya. Tapi yang jelas bukti saya masih ada. Bukti KDRT juga walaupun damai, yang alasan dia damai karena kita yang mau, apapun itu kita damai loh. Karena kenapa? Saya hamil waktu itu. Anak ini mau dikemanain? Sekarang proses kalau sekarang anak-anak terakhir kapan komunikasi dengan anak? Terakhir saya bulan 4. Intinya anak-anak membenci saya, bahkan ya balik lagi ya kalau sudah ini lupa terus jawabannya. Itu anakku yang cewek teriak, aku enggak kenal mamaku. Aku enggak tahu mamaku. Jadi anak-anak ini hanya melihat di ujung. Dia tidak tahu awalnya bagaimana. Awal, tengahnya, apalagi yang cewek. Dia ikut saya di Pontianak. Di Pontianak itu naik kelas 3 SMP. Dan itu saya minta fokus untuk belajar bimbel persiapan masuk SMA Tarnus. Nah setelah masuk lagi SMA Tarnus, dia kan sekolah asrama. Itu anak sambung apa anak biologis? Anak kandung saya. Anak kandung saya. Anak sambung juga ada yang saya upayakan masuk SMA Tarnus. Gitu. Nah, ini cerita tentang anak kandung saya. Kan tadi bertanya kenapa sampai anak-anak membelakangin. Nah, kalau itu saya tidak tahu jawabannya, tapi saya hanya bisa bercerita apa yang saya lewatin. Sampai saya tidak kenal mamaku, saya begini, ternyata mamaku bohong, mamaku begini, mamaku begini. Yang jelas saya sebagai seorang ibu, ya, saya pisah sama papanya. Saya kan pernah menikah sebelumnya. Jadi saya menikah dengan papanya anak-anak saya. Kan anak saya dengan Pak Nedi ini cuma satu, yang bungsu yang 10 tahun. Itu saya membesarkan sendiri. Tidak ada biaya dari bapaknya. Tidak ada. Bahkan untuk isi gugatan ceraiku juga ke bapaknya masih ada juga nih. Seorang polisi militer. Saya menggugat cerai. Dan hak asuh anak ditentukan sama saya. Dari situ kan kita bisa menilai. Tapi kan tidak melihat benar salah. Tapi di sini adalah tanggung jawab. Saya melakukan apa saja, yang penting anak-anakku mendapat didikan yang baik, fasilitas yang baik, pendidikan yang baik.
Saya melakukan apa saja. Termasuk pernah anak saya yang sekolah di SMA Tarnus sekarat hampir meninggal. Gara-gara? Sakit. Saya memohon pada Pak Nedi, ayo sama-sama kita ke Magelang. Tidak ada, dia sibuk keliling untuk temani Caketum waktu itu, salah satu Caketum setelah dia, tapi dimusdalupkan juga ya. Itu dia keliling roadshow. Nggak peduli. Uang pas-pasan. Aku melakukan apa saja untuk anakku bisa selamat. Yang nemani saya itu kakaknya anakku yang cowok. Sampai tinggal di tempat kosnya, ada kenalan di Magelang. Tempat kos anaknya. Saya sampai itu, yang penting anakku. Kau tidak tahu apa-apa bagaimana keadaanku. Yang penting sekolahmu selesai. Sampai yang cewek lagi mau masuk kuliah, saya marah karena maunya dia masuk di SMA dia kan dapat bisnis sesuai ke Amerika. Tapi saya mau dia masuk STAN karena saya mikir ekonomi lagi biaya. Tapi dia nggak mau masuk STAN. Sempat dikasih bimbel. Bagaimana caranya kita ada uang, dia ikut bimbel. Nah, tetap dia ikut bimbel. Sempat ngekos di dekat STAN di sektor 2, kalau nggak salah sektor 3 ke STAN itu di sana. Nah, terus kuliah. Nah, waktu masuk kuliah lah saya dapat proyek pertanian sebagai bapak angkat penyaluran dana KUR dari Bank Artagraha. Saya ngurusin jagung di 3 kabupaten saya pegang, Sidrap, Enrekam, Pindrang. Nah, uang itulah yang saya pakai untuk daftar anakku masuk kuliah waktu itu. Tapi maksudnya kita kan kerja tapi kita ada gaji. Nah, saya kasbon dulu lah ke kantor saya. Untuk uang kuliahnya masuk pertama. Nah, nanti setelah itu sambil ikhtiar sendiri dia juga dapat beasiswa dari Bank Indonesia karena dia sambil magang di Bank Indonesia. Memang untuk anak saya yang cewek ini, kenapa saya lebih banyak cerita ke situ? Saya hampir tidak pernah terlalu membiayai dia. Kalaupun ada saya biayai kayak waktu di SMA Tarnus, ada rembesan lagi keganti gitu. Dan bagi saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena kalau saya sendiri mau biayai, saya tidak akan punya uang, tidak akan mampu. Dengan kondisi rumah tangga saya yang seperti itu, yang saya bisa lakukan adalah salat, berdoa, kasih yang terbaik buat anak saya. Dan bertahan. Gitu. Yang penting kamu sekolahmu selesai. Semua. Memang saya sangat keras mendidik anak-anak saya. Sangat keras. Tapi alhamdulillah, adakah anakku terlibat narkoba? Adakah anakku terlibat hukum? Adakah anakku semua S2 selesai sekolahnya? Keras aku ngedidiknya. Dan apapun itu biarlah aku yang jalani. Paling yang lebih banyak tahu ya yang cowok ini. Yang sering saya menangis. Karena memang dia tidak pernah jauh dari saya. Gitu. Ya. Jadi kalau bertanya kenapa anak-anak tiba-tiba benci berbalik, saya tidak tahu kenapa. Kecewa mungkin karena saya viral, saya maling. Tapi saya harus lakukan itu, bahwa ini loh supaya saya bisa keluar. Itu alasan saya pertama. Terus saya melakukan lagi yang kedua, ketiga, kenapa? Saya punya alasan. Saya punya alasan. Alasan yang kedua, saya sempat dikurung di Inaba, dikurung sama orang gila, orang autis. Setelah keluar dari sana, dan itu pun terpaksa anak saya jemput si Kak Andre, itu setelah saya terima surat gugatan cerai. Saya dikurung sama orang gila, tiba-tiba saya digugat cerai. Jadi anak saya berupaya mengeluarkan saya dari Inaba. Dari Inaba saya dikeluarkan karena ada gugatan cerai. Ya, ini gugatan cerai, saya digugat sementara saya dikurung. Dan kenapa anak saya yang cowok tiba-tiba benci saya? Ada kemungkinan, kalau menurut saya ya, karena maunya Pak Nedi ini saya dikurung 6 bulan. Tapi kalau 6 bulan saya dikurung, sudah selesai jatuh cerai, baru saya tidak punya peluang untuk memperjuangkan diri saya. Hak-hak saya. Gitu loh. Makanya si Kak Andre ini berusaha mengeluarkan saya. Iya. Nah, saya kebetulan laporan juga ke Polres Tangsel tentang KDRT, terus penelantaran, mengambil hak asuh, dengan saya koordinasi juga dengan pihak Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak wilayah Tangsel. Tapi saya nggak tahu bagaimana sampai sekarang.
Saya sudah minta juga untuk berapa kali dibuka forum untuk dapat benang merahnya, tapi tidak ada. Nah, di saat 1-2 minggu terakhir ini sudah ada permintaan maaf saya sudah tidak bisa. Karena saya menunggu dari April atau Mei ya sampai awal bulan 10 tidak ada. Tidak ada. Saya minta, ayo panggil Pak Nedi Ahmad. Saya juga silahkan Pak Nedi Ahmad bicara, saya bicara, dan ada anak di situ, ada tim lawyer saya supaya tahu benang merahnya di mana. Karena kan katanya nanti yang jadi tersangka anak saya, karena anak saya ngantar saya ke Inaba. Oh tunggu dulu, saya bilang sama pihak kepolisiannya, tidak apa-apa kalau memang harus anak saya jadi tersangka, kalau memang betul. Tapi yang bisa saya lakukan adalah menceritakan. Kembali lagi, flashback lagi. Setelah kejadian dari Surabaya, saya dibebaskan sama anak saya, itu ada perjanjian bahwa saya harus pulang ke rumah di Sulawesi. Tapi di saat saya lagi proses diperjuangkan sama anak saya yang menangis-nangis, saya bilang, kamu pulang, jangan bantu saya. Nggak, mama harus keluarkan, gitu. Mama adalah rumah saya. Saya ingat sekali anak saya nangis. Bahkan dia bilang, biarlah saya yang di kantor polisi, mama yang keluar. Dia memohon sama polisinya. Nah, sementara waktu saya di BAP juga di Surabaya, ya apa yang saya bilang di sini, itu juga yang saya bilang. Kenapa maling, Bu? Ya karena saya capek. Saya lelah, saya capek dipukul, saya capek diteriak-teriaki, saya tidak tahu jalan keluar dari rumah. Ini bukti WA saya. Ada saya WA, adakah orang mau maling WA dulu ke suaminya? Saya lah orangnya, izin dulu. Gitu. Saya kasih lihat semua sama kan polisi. Oh, sebelum melakukan itu Ibu bilang dulu ke suami? Iya, saya pamit. Walaupun alasannya untuk bisa keluar dari rumah bahwa saya mau ke Malang karena saya belum pernah ke Batu Malang, saya pingin banget. Hanya alasan, tapi saya udah capek. Udah capek dipukul, udah capek diteriak-teriaki. Dan saya minta cerai baik-baik, dia enggak mau. Momentum saya minta cerai, bahkan liburan ke Taman Safari saya minta, masih tidak berbujuk. Tapi saya tahu ada hal yang selalu jadi masalah. Bahkan suamiku pernah saya kasih menikah dengan perempuan model. Saya sendiri yang kasih menikah. Saya udah lampirkan video dan foto-fotonya di pengadilan agama. Karena dia menuntut anak perempuan lagi dari saya. Saya nggak bisa, ya udah menikah. Menangis dia, banyak lah. Selalu nggak tahu sandiwara bagaimana lah. Supaya dapat izin untuk menikah gitu maksudnya? Enggak, anak sih. Intinya aku selalu dibuat kayak pusing gitu loh. Kayak ada aja masalah yang tidak selesai. Iya. Gitu. Dikasih uang bulanan, terus nanti, saya kasih rincian juga, dia bilang itu kan urusan kamu. Tapi dia juga ikut campur gitu loh, kan bingung. Jadi saya kasih rincian ini loh, pengeluaran bagaimana ini antara urusan membagi urusan adat kerajaan, uang saya pakai kasih media, kasih ini juga dengan ini. Bagaimana caranya saya mengatur dan bagaimana ada sisanya? Bagaimana anak-anak tidak kekurangan? Bagaimana anak-anak berpakaian yang layak? Iya. Bagaimana selalu tampil supaya bagus? Itu kan tugas saya dan saya tidak mengeluh untuk itu. Saya lakukan itu karena memang itu tugas saya sebagai istri. Tapi saya berusaha kasih yang terbaik. Baik ke kerajaan, ke rumah tangga, dan ke anak-anak. Semua sudah saya lakukan semua. Saya lakukan semua. Bahkan di dunia kerajaan yang lebih pun saya lakukan. Itu mungkin babak lain nanti saya akan ceritakan. Tuh. Nah, kembali lagi ke anak-anak. Nah, setelah pulang dari Surabaya, keluar dari kantor polisi, saya dibawa ke hotel, nginap dulu. Anak saya mah beli tiket ke ini, saya nggak mau. Karena waktu itu sempat ada kata-kata NA bahwa saya bilang, kamu di mana? Terus dia bilang, mamamu kasih tahu, kalau dia mau cerai, ada 4 syarat. Pertama, saya akan hak asuh anak diambil, si yang kecil. Kedua, dia akan tunjang saya 5 juta per bulan sampai saya menikah. Ketiga, rumah adat yang dia niatkan untuk sumbangkan. Kan waktu itu dia ada janji ke bupati mau sumbang 1 M. Dia beli rumah di Parepare, tapi itu pun belum selesai juga, dia bayar semua bermasalah. Itu katanya dikasih ke saya. Saya bilang, untuk apa? Itu kan niatnya disumbangkan, bukan untuk kau kasih ke aku. Nah, terus satu lagi, sekolah adit dia akan tanggung sampai selesai.
yang anak saya masih SMA. Saya bilang tidak usah. Kalau mau cerai-cerai aja, tidak usah bersyarat begitu. Itu jawaban saya. Terus anak saya bilang, Abah cuman emosi koma dia ngomong gitu. Saya bilang, aku tahu abahmu. Sekali dia ngomong gitu, itulah yang benar. Karena saya tahu betul. Nah, setelah itu sampai ke hotel, saya ribut besar dengan anak. Karena anak saya bilang, Mama tidak komitmen, Mama janji mau pulang ke Sulawesi. Kenapa Mama mau balik ke Jakarta? Kan tidak sesederhana itu. Emang apa dari kantor polisi, anak yang disuruh urus saya di kantor polisi, anak juga disuruh balikin ke orang tua. Balik dulu dong ke Jakarta, baru kau yang ngantar saya baik-baik ke orang tua kalau memang tidak suka. Kamu ngambil saya dari orang tua saya baik-baik kok, balikin saya baik-baik. Dan saya bertahan di situ. Sampailah saya di Jakarta, dia telepon lagi anak. Saya bilang, bisa nggak ini masalah? Dia lagi sholat, saya datang, marah banget saya dengan caranya. Saya terbang karena masih ada sisa uang saya waktu itu di ATM. Anak saya kan mau loncat dari ini hotel. Anak saya tarik, baru tampar saya. Tapi saya masih coba, anak saya sudah lelah nih. Berhari-hari di kantor polisi ngurus mamanya, bernego untuk mamanya bisa bebas. Gitu. Anak saya tampar saya, oke. Saya pisah. Saya ditelepon saudara saya apa berkali-kali apa, saya enggak angkat telepon. Terus saya terbang sampai saya ke Jakarta, sampai saya duduk, telepon, kau di mana? Dia telepon anak, ini gini, dia habis salat kan, saya datang. Saya bilang, bisa nggak masalah kita selesaikan, jangan libatkan anak-anak. Tapi tidak, apa-apa anak. Dan yang paling membuat saya sakit hati, saya udah ribut dengan anak saya, dia tersenyum duduk menghadap ke arah pintu, dia tersenyum. Saya lihat betul senyumnya. Disitulah saya malamnya saya minum obat 300 lebih. 370 sekali. Ada kotak obat, ya, kotak obat di rumah. Saya minum obat itu 370 sekian. Cuman enggak tahu kenapa saya tidak mati, saya juga bingung. Padahal minum Paramek aja saya sudah ngantuk. 300 saya waktu sadar, kan saya minum malam. Karena dia udah tidur di kamar anak, saya tidur di kamar utama, kamar kami ya. Saya minum obat itu, saya tidak apa-apa. Saya sadar paginya, hanya keringatan, gemetaran. Nah, terus saya tidur di kamar mengunci diri, terus ini lagi. Nah, terus malamnya itu datang lagi anak, karena dia sudah tidak tenang. Kalau saya ada di rumah itu, harus saya pulang ke Sulawesi, saya tidak mau. Saya bilang, ayo antar saya kalau mau, ribut lah. Pokoknya ribut, sampai kelahi, tarik-tarikan apa semua. Terus saya sama anak saya, nah sempat juga saya ambil handphonenya karena memang handphone yang dia pakai itu saya yang selalu kasih hadiah di setiap tahun. Setiap ulang tahunnya pasti saya beli handphone untuk dia, gitu. Saya sisihkan uang untuk ngasih handphone seri terbaru untuk Samsung. Nah, setelah itu malamnya ribut lagi kita, saya naik ke genteng, bawa pisau, ambil pisau dapur, di dekat tempat salat ada sofa di lantai 2, saya tusuk-tusuk sofa itu. Karena sebenarnya saya mau tusuk perutku, cuman saya bilang waktu itu, kalau saya langsung mati, tadi udah minum obat enggak? Akhirnya saya mau naik ke lantai 3, naik ke atas atap rumah, mau loncat. Saya dibujuk sama anak yang cewek, dan sama security, saya turun. Tapi pisau itu sempat diambil. Nah besoknya, paginya itu, baru saya minum Baygon. Minum Baygon? Iya, minum Baygon. Terus saya di depannya, saya bilang, kalau ini yang bikin kau puas ya, biar saya mati. Dan dia tenang-tenang aja. Bahkan antara sadar nggak sadar, dia nggak ada urusan, cuman nggak tahu kenapa dia ikut ngantar saya. Karena kan sudah berbusa, sudah keluar sebagian ini, tapi masih agak sadar saya. Dia bawa ke rumah sakit, Andre sama sopir, ada dia juga. Nah, terus sudah. Saya dikuras, diselang apa, ada fotonya nih. Saya di handphone yang satu. Nanti saya kasih lihat semua, ada kok bukti-buktinya. Nah, dibawa ke rumah sakit, dirawat, berapa hari saya lupa. Dan sempat mau ada sadar, sempat saya selain dokter penyakit dalam, ada dokter psikiater pakai jilbab. Saya ingat sempat datang, ibu perlu konsul nanti, tapi nanti setelah ibu sehat baru datang ke saya dikasih surat rekomendasi untuk konsul kenapa mau bunuh diri. Itu yang saya ingat waktu itu. Nah, dia sempat datang ke rumah sakit, tapi saya menangis, saya lampiaskan semua. Kau udah puas, ini yang kau mau, maksudnya saya ini. Kau jangan bersiasat, udah sempat lah. Terus dia pergi, saya sempat cabut impus, saya kejar. Tapi karena badan saya, fisik saya masih belum mampu, belum kuat betul, saya jatuh dan saya dibalikan lagi ke kamar.
Nah, itu terakhir saya lihat dia yang oh belum, masih sempat lihat lagi sebelumnya, setelahnya. Nah, setelah itu saya saya tidak nyangka kalau saya udah harus balik, kalau nggak salah waktu itu malam minggu, malam libur lah. Saya udah harus balik ke rumah, sore itu juga saya harus keluar. Nah, ternyata saya bilang mau dibawa ke pesantren. Nah, jadi saya bilang, oh ya, saya pikir pesantren. Oh ya udah, mungkin saya masih introspeksi diriku bahwa mungkin saya kalian terlalu ibaratnya kesetanan lah, atau yang hilap lah, atau apa bahasanya, aku yang salah. Ya udah, nggak apa-apa, saya dibawa ke pesantren. Nah, sampailah ternyata katanya sebelum pergi kan ada adik saya juga terbang waktu itu, datang dari Sulawesi, ngerawat saya di rumah sakit juga waktu saya minum Baygon. Nah, katanya setuju. Oke. Terus malam itu juga pulang dari rumah sakit, saya disiapkan baju sama Kak Emma, dia sempat saya dengar ngomong, dia bilang siapkan BPJS-nya, obat-obatannya. Saya kan selama ini banyak sekali mengkonsumsi obat, obat pengentalan darah, obat raditidin, obat lambung, obat sakit kepala, macam-macam lah, sakit saya macam-macam sakit saya. Pokoknya setiap bulan itu saya udah langganan ke dokter dan ada 4 macam tempat saya berobat gitu loh. Nah, termasuk pengentalan darah itu untuk ngambil darah, terus dites lab lagi apakah dosisnya naik atau turun. Itu saya harus konsumsi obat-obat terus. Bahkan sempat disuntik yang mahal juga di Dokter Koko gitu, seperti itu. Nah, setelah itu saya dibawa ke Inaba. Sampai di sana dimasuk kayak model rumah tahanan, jeruji besi. Sel? Ya kayak sel. Jadi double. Di dalamnya ada sel, pintunya pagar besi sel juga gitu. Sampai sana saya dikurung sama orang gila kayak apa ya, hidup. Saya menangis setiap hari. Saya sempat pegang handphone berapa hari, 2-3 hari. Saya coba minta tolong keluarkan saya, minta tolong orang, tapi kayaknya orang-orang nggak bisa tolong saya karena kan udah diblok sama yang punya Pompes yang awalnya Pak Kiai. Saya panggil Pak Kiai gitu. Nah, ternyata bagian dari konspirasi. Nah, gitu. Terus apa ya? Setelah itu 40 hari, 41 hari saya pikir boleh pulang. Nah, Pak Hajinya dia bilang gini, janji ke saya, Bu, kalau Ibu nggak dijemput, nanti kita antar pulang. Ternyata saya tidak dijemput. Jadi setiap malam jam 12 ke atas kita harus bangun mandi. Katanya itu namanya mandi taubat. Kalau kita nggak mau mandi ya kita dimandikan. Kayak yang Ulia itu, yang ada anak autis umuran sekitar umur 15 ini, digendong dengan baju-bajunya apa diguyur di ini. Harus mandi. Harus mandi. Kalau dikasih makan itu, makanannya itu sudah dicampur sayur, apa disiram, sayur supnya atau sayur asamnya, tempe 1 kayak gitu. Cuman alhamdulillah, waktu saya di dalam itu, yang megang saya itu namanya, kan ada berapa orang awal-awalnya di situ kerja, namanya dipanggil Om. Nah, dia yang ngotot, bahkan dia berhenti kerja di sana gara-gara saya. Ngomongnya, ibu itu enggak gila, ibu ini enggak gila. Saya kan selalu teriak, Pak Haji lepaskan saya, keluarkan saya ini enggak gila. Nah, si Om inilah yang bantu saya ngomong ke Pak Haji. Bahwa ibu kalau gila cara makannya bagaimana, cara duduknya bagaimana, cara tidurnya bagaimana. Dia kan megang banyak orang. Ada orang gila, orang apa dia tahu. Jadi dia wajar dong kalau dia ngebela, dia bisa ngebedakan. Akhirnya saya udah bisa dikasih piring kaca, dikasih gelas kaca. Perhatiannya agak beda lah ke saya. Nah, saya butuh. Udah masuk 1 bulan lebih ya, saya kehabisan kayak sabun, apa saya butuh. Sampai untuk minta duit pun saya harus ribut, saya minta duit untuk itu ke anak. Kalau NA memang dia nggak mau ngangkat telepon, tapi pakai handphonenya Pak Haji ini. Pak Haji, saya mau bicara dengan anak saya butuh minta duit. Saya butuh sabun, saya butuh sampo. Saya butuh kebutuhan pribadi lah. Saya juga pingin makan biskuit, pingin makan roti. Nggak ada makanan itu. Jadi kalaupun
Pak Nedi bilang ada membiayai 5 juta sebulan, 5 juta itu dikasih ke transfer ke rekening Pak Haji, itu biaya selama saya di sana. Biaya untuk biaya ya ongkos kayak sewa tempat gitu loh, perawatan. Kan enggak gratis. Ya, kayak rehab. Iya. Nah, ada lebihnya itulah untuk beli ini. Beli kebutuhan yang memang harus dibeli kayak sabun, sampo gitu. Nah, sampailah suatu hari kan saya tidur setiap malam dalam ketakutan. Karena kan orang gila sama anak autis. Kadang dia suka datang, bukan lagi kadang, suka datang ke kamar saya, pakaian dihambur-hambur. Terus kadang tiba-tiba dia tidur, saya coba salurkan kasih sayang ibu kepada anak. Tiba-tiba dia kejang apa, saya kan takut lagi. Teriak lagi. Pak Haji, Ulia pingsan, Ulia kejang, Ulia ini. Saya kan jadi takut sendiri gitu. Nah, suatu hari yang puncaknya itu, pas juga sudah 40 hari lebih. Tapi saya lupa 40 berapa hari gitu ya. Orang gila ini kencing. Dia kencingin kita. Dia telanjang, dia buka bajunya sampai apa semua gitu. Teriak-teriak. Kan kebetulan saya punya buku Yasin. Nenek baru meninggal. Nah, di dalam buku Yasin itulah yang saya bawa. Nah, dia baca, ini Andi Maisara, ini dia sebut nama saya, binti bapak saya, apa dia kasih lengkap, dia teriak-teriak, dibilangin bahasa itu apalah kalau bahasa. Dia kan kebetulan orang dari timur juga. Dari Ternate. Jadi dia bahasa timurnya itu dia bahasa kotor lah. Dia sebut nama saya. Gitu. Saya jadi kayak ketakutan gitu. Akhirnya tapi hikmahnya dari itu saya udah boleh dipindahkan di kamar bawah. Nah, di kamar bawah itu ada 4 kamar. Saya di ujung yang dekat pohon bambu dekat sungai. Kamar kedua yang anak santri perempuan yang 4 orang. Kan hanya ada 9 santrinya. Ikut paket D, paket C. Nah, terus kamarnya Pak Haji, kamar pembantunya Pak Haji. Saya di situ, setiap malam saya ketakutan. Kadang saya minta jangan tidur, temankan saya. Dia kalau sudah pergi mandikan yang orang-orang gila ini sendiri lagi. Kadang saya ikut duduk, padahal tidak boleh sebenarnya karena bukan muhrim. Tapi alhamdulillah setelah saya keluar bisa interaksi, tidak ada juga niat saya untuk lari. Jadi sehari biasa saya jalan kaki 10 kilo, ketemu sama petani-petani yang nanam buru-buru tani, yang nanam ini. Jadi yang dari uang yang itu kadang gajian dikasih saya uang, saya beli roti lagi. Itulah saya pakai sedekah Jumat. Beli roti 20 dapat kan 2.501. Bagilah. Tahu-taunya manakipan di sana, datanglah anak-anak itu tanya, "Ibu mana?" Kan saya pernah juga sakit parah di dalam. Batuk, muntah-muntah. Pokoknya saya sempat sakit parah juga di dalam. Alhamdulillah mungkin berkat doanya mereka itu. Sampai yang namanya Om Cep itu jarang senyum. Saya bilang walaupun kita senyum, kalau kita tidak bisa kasih duit, kita senyum itu sudah sedekah. Gitu. Jadi saya interaksi sama masyarakat di sana, ada namanya semua baik sama saya, ngasih saya makanan, ngasih ini. Nah, setelah 4 bulan, tanggal 14 Maret, saya bilang sama Pak Haji, saya sudah 4 bulan. Kata Pak Haji, belum, nanti tanggal 16. Saya bilang tidak. Dalam hitungan ini kan ada yang tanggal 31. Jadi saya tolong kita berhitung di 30 hari. Jadi saya berhitung, kan tidak ada kalender, tidak ada apa. Saya berhitung sendiri, kalau bulan sekian jatuhnya ganjil, jatuhnya genap, apa gitu segitu. Jadi saya harus pulang di tanggal sekian. Nah, dia cobalah nego. Akhirnya, itu pun juga memang sempat saya minjam telepon ke saya hubungin keluarga saya, mama saya. Mama saya nangis, "Di mana keadaanmu, Nak?" Saya cerita keadaanku. Barulah saudara-saudaraku paham bahwa ternyata tempat saya itu seperti apa, bukan pesantren yang bilang kita ini. Nah, jauh dari persepsi yang diperkirakan. Iya. Nah, kenapa saudara-saudaraku setuju saya dimasukkan di pesantren? Karena dia pikir pesantren itu nyadarkan kakak yang mau bunuh diri, yang marah-marah terus, yang apa gitu loh. Nah, ternyata kan beda, kita dikurung kayak begini. Gitu. Nah, setelah itu saya dijemput sama, karena dia bilang, "Kamu sama saya, apapun itu mah, saya akan jemput mama, karena mama harus perjuangkan hak mama." Karena dalam itu saya kan dapat
surat panggilan ketiga untuk digugat cerai. Di dalam saya digugat cerai. Nah, isi gugatan cerai itu NA banyak mengungkit tentang kelakuan saya yang maling. Dia mengambil cerita rumah tangga ini dari tengah, bukan dari awal. Nah, kenapa saya mau podcast ini? Supaya memperjelas, jangan cerita dari tengah. Cerita dari awal, karena ada sebab, ada akibat, ada sebab. Oke lah, mau bilang saya maling, saya jahat, silakan. Tidak masalah. Bahkan kulakukan berkali-kali. Saya punya alasan tersendiri. Lanjut cerita. Setelah pulang dari Inaba, saya tidak boleh pulang ke rumah. Saya disimpan di satu hotel yang harganya semalam kalau nggak salah 150.000 berhantu lagi. Dan itu saya ditarget hanya 6 hari. Kenapa? Karena diupayakan untuk hadir sidang yang ketiga. Karena kalau saya tidak memenuhi tanggal ini, itu udah putus. Jatuh putusan. Iya. Diatur semua. Saya mau makan apa, Kak Emma yang ngurus soal makan, masalah bayar hotelnya itu yang bayar, yang pakai uang dulu, nanti dirembes sama Pak Nedi. Kalau nggak salah total pengeluaran saya waktu itu kata 900.000 dan itu nggak dibayar. Nanti setelah saya habis teleponan, ngamuk-ngamuk, marah-marah, ya, kata sudah dibayar. Yang jelas saya tidak tahu. Sekarang Kak NA itu anak-anak sangat akrab dengan Pak Nedi. Mereka yang tahu jawabannya bagaimana. Saya tidak ada hubungan dengan anak-anak. Bahkan sempat awal-awalnya itu saya ngontrak di sebuah apartemen di daerah Bintaro. Itu kompornya bermasalah. Anak cuma datang bukakan saya itu kamar karena dia yang booking di Traveloka untuk 1 bulan. Karena saya masih bolak-balik Pontianak untuk alasan perceraian ini. Terus hanya sekali, kalau kakak yang cewek, yang jaksa itu hanya sekali juga datang temui saya. Kayak orang tidak kenal bagaimana. Terus pindah lagi di satu apartemen di daerah Bintaro sektor 2 di Altis. Itu kompor rusak, bahkan mama cari cleaning service aja. Segitu-gitunya loh anak ini. Akhirnya ya udah. Berusaha saya supaya bisa, oh ya sudah. Ya sudah, akhirnya saya sakit hati banget. Akhirnya saya melakukan maling lagi. Karena saya keluar dari rumah hanya dikasih barang 2 koper. Akhirnya saya ambil mobil 1. Kenapa saya ambil mobil ini? Karena saya merasa itu jeripai aku. Hasil saya waktu saya urusin jagung, saya udah punya penghasilan sempat 55 juta per hari kalau panen jagung. Tapi apa? Ikut suami, anak sudah mau masuk SD, ikut suami ke Jakarta, tentukan mau di Pontianak, Jakarta untuk anak masuk SD. Karena alangkah bahagianya saya kalau saya pulang kerja ada anak dan istriku sambut di rumah. Saya tinggalkan semua. Bahkan kembali lagi Pak, saya ini ketum HIPMI loh. Dia juga mantan ketum HIPMI loh. Kita ketemu di HIPMI, background kita sama-sama pekerja keras. Tapi kuhilangkan karakterku Pak, demi untuk berbakti sama suami. Ku tinggalkan semua hanya untuk ikut suami. Dan aku ikut apa? Orang banyak utang, banyak masalah. Bahkan aku rela. Nggak apa-apa nih, aku dari keluar lunasin utang di BRI. 1 rumah aku lepas, yang penting aku nggak ada beban. Untuk mengganti 4 rumah masuk di BRI. Ini 4 rumah masuk di BRI. Nih ada datanya. Nggak apa-apa aku lepas rumah 1, yang penting aku tenang. Itu cara aku menyelesaikan. Kita menikah, dia punya utang, saya punya utang. Tapi cara menyelesaikannya beda. Kalau dia masih bertahan asetnya sampai sekarang. Kalau saya lebih baik lepas. Karena aku tahu aku ada anak, tanggung jawab. Aku dari mana uang untuk bayar kredit, masa aku mau nyuri terus? Lebih baik aku cari solusinya. Gitu. Untuk membiayai itu? Iya, dan menambah pembiayaan dapur. Gitu. Terus, ini yang saya cerita tadi, mobil saya dijual, yang Fortune. Ada kok ini, buktinya semua ada. Insya Allah. Semua apa yang saya cerita, saya punya surat-suratnya. Ini waktu Nedi pinjam uang. Maaf, aslinya, nih, kwitansi mobil. Waktu awal menikah, Nedi pinjam uang sampai sekarang udah dibayar 200 juta. Sampai sekarang. Ini tulisan tangan dia. Aslinya sudah diserahkan semua ke pengadilan agama.
Ya, Yang awal-awal menikah, yang, ya. Iya. Nah, itu pinjam uang 200 juta. 200 juta enggak dibayar sampai sekarang. Ya, ya. Nih, bukti dia utang-utangnya. Baik dari rentenir, chattingan WA terakhir, dari rentenir, dari ini, nah surat pernyataan utang. Dari rentenir, dari BNI, yang utang-utangnya. Ini lawyer loh ini, yang ditempati 10%. Ini awal menikah nih, bisa dicocokkan tanggalnya Pak. Karena asli juga saya sudah kasih semua ke pengadilan agama. Yang lucunya pengadilan agama tidak ada sama sekali ini kan saya. Alamat saya digugat di Pontianak, sementara sudah berapa tahun kami tidak tinggal di Pontianak. Bahkan saksi dari Pak Nedi, itu dia bawa sekretarisnya, yang baru sekretarisnya setelah di Jakarta, Mbak Dita, Sapam dari Emerald View, jadi saksi, mamanya, tahu kok kita udah lama tidak tinggal di Pontianak. Kenapa saya digugat di Pontianak? Waktu awal-awal kan jaksa nanya, ibu tinggal di mana? Saya bingung mau jawab di mana karena memang saya tidak punya rumah. Saya keluar dari Inaba, saya disimpan di hotel. Ya mau tidak mau saya kasih aja KTP-ku. Saya tinggal di mana saya tidak tahu. Dan saya tidak kuat tinggal di hotel, saya balik lagi ke Majalengka. Saya dikasih tempat tinggal sama Ame dekat Pompes yang itu. Pondok Inaba itu. Ngontrak 700. Bahkan lebaran Pak, jam 3 baru saya makan. Setelah dikasih makan sama masyarakat. Sampai Wak Inung bilang, kenapa enggak ngomong Neng? Dari tadi kami tunggu, kan malu lah aku. Sementara saya lupa, kalau besok itu lebaran, enggak ada yang warung buka. Untungnya pas, ya di sinilah kuasa Allah, lagi-lagi saya bilang kuasa Allah. Pas keluar saya dari Inaba, rumahku perpanjang kontraknya, rumahku udah habis di kontrak perpanjangan yang punya, jadi saya punya uang lah sekitar kurang lebih 50 juta. Itulah yang saya pakai. Sambil saya ikhtiar mau bagaimana, bahkan Ami mau ngasih saya lokasi untuk ternak ayam, kebun anggrek. Tapi kan bukan berarti perjalananku ini semulus yang kita cerita. Saya hampir diperkosa, saya apa, akhirnya saya balik ke Jakarta. Saya digosipin juga bahwa saya ada affair dengan ini, begini, macam-macam lah. Saya harus menjalani itu dalam kesendirian. Akhirnya saya balik ke Jakarta, saya bertahan di Jakarta karena saya harus bolak-balik melapor ke koordinasi dengan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Setelah beberapa kali dilihat ada faktor hukumnya, barulah dari mereka dampingi saya untuk laporan ke Polres Tangsel. Yang sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana. Itu nanti kita bicara season berikutnya ya. Sekarang saya minta kata terakhir lah, closing statement bagaimana perasaan Ibu terhadap anak-anak Ibu yang sekarang kondisinya seperti yang... Untuk anak-anak, kenapa saya meminta forum di Polres Tangsel itu ada 2. Pertama, supaya pihak penyidik mengetahui benang merahnya di mana, menilai dari kita, bercerita. Walaupun dari pihak Polres meminta ada sum apa, beda bahasa tubuh kalau kita piece to piece dengan via Zoom. Saya tidak mau. Yang kedua, ini masih ikhtiar saya sebagai ibu menyadarkan anak supaya mereka paham. Memang mereka pintar semua, hebat semua, mandiri semua. Tapi kau belum sampai di mana apa yang kulalui. Dan sesakit-sakitnya saya sekarang, yang oke lah aku yang super jelek atau bagaimana, aku tetap mau menyadarkan. Aku ini ibumu loh. Ibu yang membesarkan kamu, memperjuangkan kamu. Jangan menjustis saya bahwa mama begini, justice saya seperti apa. Kau tidak tahu bagaimana perjuanganku mulai dari melahirkan, membesarkan kamu, menyekolahkan kamu, berjuang supaya kau hidup seperti apa, hanya Allah yang tahu dan keluargaku. Tapi saya sebagai ibu, tetap saya mau sadarkan anakku. Sadar loh nak, ini ibumu yang kau ginikan. Tapi Allah Maha Besar, saya dipertemukan dengan lawyer yang baik, termasuk timnya. Di saat saya maling di Bogor, saya bilang, pergi jangan bantu saya. Ibu tanda tangan, kami tidak bisa bantu di Polres kalau ibu tidak tanda tangan. Saya tidak punya uang. Terus dari tim lawyer saya di Sentul, pasang badan. Jangan bantu saya. Jangan bantu saya. Tidak, Kak. Bahkan sekarang saya dikasih tempat tinggal mereka. Bahkan waktu saya digerebek dari pihak kepolisian dituduh penculikan anak.
Dan saya tidak akan pernah ambil anakku, jemput anakku di sekolahan kalau saya tidak dilarang ketemu. Saya dilarang ketemu anak saya. Ini anak yang tidak pernah pisah sama saya dari lahir. Bahkan saya program bayi tabung pakai uang saya. Saya lahirin anak ini, Nedi malah pergi ke Nusa Kambangan, apa tuh namanya, yang hidup di hutan hanya pakai sangkur apa. Saya ditinggalkan di saat saya habis melahirkan. Dalam proses hamil berapa kali aku ngalami KDRT. Terus anak ini sudah besar, sudah bisa mandi sendiri, mau diambil. Dengan terpaksa saya jemput, didampingi tim lawyer saya. Saya jemput. Di Sentul. Saya tinggal. Tapi saya harus mengerjakan maling supaya membuktikan saya yang udah habis-habisan, udah totalitas membantu seorang Pak Nedi Ahmad. Bahkan dia pernah punya kasus 17 miliar di Polres Tangerang Selatan, di Polres Jakarta Selatan. Bagaimana aku membantu? Aku minta bantuan Kakanda Paduka Pun bagaimana aku ini supaya kau tidak bermasalah. Dan kau cuma mengeluarkan aku dengan 2 koper dari rumah. Bahkan saya minta kasur, tahu nggak, kasur itu disimpan di depan pintu. Lawyer tim pengacara aku yang angkat ke mobil karena saya butuh kasur. Di apartemen lawyerku datang butuh kasur tambahan. Saya tidak mampu untuk kasih tidur di hotel, jadi numpuk kita. Ditaruh depan pintu, saya tidak boleh masuk rumah. Diambil alih semua berarti itu? Ya, dan saya bilang, aku tidak takut sama kamu Bapak Nedi Ahmad. Kau miskinkan aku akan jadi kekuatan bagiku. Dan kau nikmati apa yang selama ini kita sama-sama akan jadi masalah besar dengan kau. Dan akan kubuktikan itu. Dan ini prosesnya untuk pembuktian itu. Sekarang proses hukum sedang berlangsung? Saya udah laporkan. Masalah nanti gimana ya itu urusan lawyer dengan pihak kepolisian bagaimana. Tapi yang sudah jelas, dilaporkan? Sudah dilaporkan. Gitu. Dan saya sebelumnya juga sudah minta ke NA bahwa tolong, saya biasa hujan deras datang mau ketemu anak, saya tidak dikasih. Mau ketemu anak, saya tidak dikasih, tidak dibolehkan. Gitu. Terus saya digerebek, dituduh penculikan anak. Bahkan sampai polisi dengan Komisi Perlindungan Anak itu mundur teratur. Karena anakku tidak mau sama abahnya. Anakku malah meluk ke lawyer. Banyak videonya, ada videonya disimpan semua sama lawyer saya. Dan setiap hari yang terberat ku lalui, bukan karena saya tidak punya duit, bukan karena saya tidak bisa makan. Kuasa Allah, alhamdulillah, saya dipertemukan orang-orang baik. Walaupun orang-orang yang semua baru saya kenal. Dan sampai detik ini saya tidak pulang di rumah. Kenapa? Kau jemput aku di rumah, kenapa kau tidak kembalikan aku di rumah? Dan aku masih ada di tengah-tengah sampai sekarang. Aku perempuan Bugis. Apalagi aku raja muda yang sudah pernah dilantik. Omonganku tidak mungkin ku tarik. Tidak mungkin. Siri. Aku mati-mati di tengah pun tidak masalah. Karena memang aku dibuang di tengah jalan. Kenapa aku memilih menyuri daripada melacur? Kalau nyuri, kita selesaikan, maaf-maafkan, selesai. Itu dosa sesama manusia. Tapi kalau pelacur, sekalipun kita sudah menikah, tetap itu zina. Tetap laku hukumnya. Aku juga masih berpikir kok. Kembali ke anak-anak. Anak-anakku mau sadar, alhamdulillah tidak apa-apa. Tapi suatu hari mereka semua akan jadi orang tua. Dia akan tahu seperti apa. Aku ngebesarin mereka dengan kasih sayang. Aku ngebesarin mereka dengan tertatih. Bahkan kesakitan tidak ada bapaknya. Coba bayangkan, saya bilang di Komisi Perlindungan Anak. Coba bayangkan, kalau seorang perempuan muda, lemah, ditinggalkan laki-laki dengan ada anak. Seperti apa perempuan itu? Harus lagi terkecoh dengan rayuan laki-laki. Terus menikah lagi. Terus ada lahir lagi anak. Itu perempuan untuk mempertahankan anak dan namanya. Rela dia. Yang disalahkan siapa? Si perempuan ini. Yang disalahkan siapa? Anak-anak akan menyalahkan si perempuan ini. Bahwa yang tidak beres mama. Siapa yang bisa menyalahi takdir? Jodoh aja, rezeki itu takdir dari Allah. Tapi yang ku tahu, apapun takdir dari Allah, aku bertanggung jawab. Anak-anak ini ku besarkan, ku sekolahkan, ku didik, ini yang baik, ini yang buruk. Dan sekalipun aku berbuat buruk, aku kasih keterangan, aku kasih alasan kenapa.
mau menghakimi saya sekarang. Dan mungkin di podcast ini mereka mau bilang malu. Malu pula mama kayak saya. Tidak apa-apa. Saya juga tidak berharap apa-apa kok. Saya juga tidak meminta apa-apa kok. Waktu saya di Inabah, bahkan mau telepon saja mereka tidak ada. Apalagi datang jenguk saya. Saya di penjara di Bogor berapa hari, tidak ada. Tapi Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Maha Besar. Ada satu polisi yang kasihan sama saya, dia menghubungi lawyer. Dari situlah saya kenalan dengan timnya Anggi. Mereka yang perjuangkan saya. Dan sampai detik ini mereka tidak tinggalkan saya. Lawyer saya tidak ada meninggalkan saya. Mereka pasang badan untuk saya. Dibuat saya kuat supaya bisa kembali. Supaya kuat kembali usaha. Alhamdulillah pelan dan pasti perusahaanku bisa berjalan lagi. Siapa lawyer saya? Tidak ada siapa-siapa. Orang yang baru ku kenal semua. Jadi saya tidak takut kehilangan. Kuncinya saya apa? Mati aja kita cuman pakai kapan kok. Bahkan dalam perjalananku saya punya bapak angkat, Pak Guru, punya Pak Kiai, Pondok Pesantren Al-Madani. Bahkan mereka siap, Ibu kalau mau di sini. Dan pesantren benar-benar. Saat pengambilan wisudawan anak-anak Hafiz, saya diundang, saya dudukkan, dikasih duduk di atas. Saya jejer dengan Pak Kiai, Pak Guru. Maha besar Engkau ya Allah ngasih aku. Mereka welcome. Bahkan waktu saya bawa anakku, dia kasih minum susu anakku, diurutnya anakku, disayangi anakku. Saya dipertemukan orang-orang baik, masyarakat yang baik. Itu yang bikin saya kuat. Nggak ada. Kalau dibilang anak, nggak ada. Dan saya juga tidak, ya nikmatilah apa yang ini. Mungkin kau hebat. Nah, saya tambahkan sedikit untuk anakku yang cewek. Dia ngambil S2-nya di UGM. Itu saya yang paksa dia untuk ngambil S2-nya. Kenapa? Karena saya menuntut mahar dari Pak Nedi Ahmad. Maharnya adalah, yang seperti saya bilang di awal, selain daripada uang panai adalah rezeki Sarah dan anak-anak Sarah melalui saya. Jadi ada hak anak saya yang tidak dibiayai S1-nya, SMA-nya. Ada hak anak saya di rezeki Nedi. Sehingga kusuruh anakku kuliah. Dan itu pun S2 hanya 2 tahun. Berapa sebulan? 18 juta. Per 6 bulan. Kalau mau kita berhitung antara rezeki sama-sama, anaknya masuk SMA Tarnus, SPP-nya saja 5 juta, belum kebutuhan-kebutuhan lain. Masuk sana berapa? Yang perjuangkan masuk di sana siapa? Yang ngasih tahu jalan cara-caranya siapa? Semua saya. Dari keluargaku. Bahkan berdebat dengan mantan istrinya, meyakinkan bahwa ini yang terbaik. Dari pagi ke malam sampai jam 2, jam 3 malam. Dari malam lagi ke pagi. Sampai Nedi Ahmad nangis, udah putus asa sebelum salat zuhur. Pas azan dia peluk saya tidur karena udah lelah malam kurang tidur. Dia peluk saya. Air matanya netes nih di telingaku. Saya bilang apa? Ambil air wudhu salat. Nggak lama datang anaknya. Ngetuk pintu, Bah. Saya jadi, padahal tinggal 1 jam. Karena kalau tidak hadir di situ, gugur. Kulakukan apa yang mau kulakukan. Ku bantu untuk dia. Ku kasih yang terbaik. Apa yang ku beli di lebaran itu juga yang ku persembahkan untuk mertuaku. Walaupun dia kaya raya. Tapi sebisa mungkin bagaimana aku sebagai menantu. Bentuk pengabdian. Ya. Bentuk penghormatan. Ya. Dan bahkan sangat ku jaga perasaan ibu mertua saya. Iya. Sangat ku jaga. Oke. Sangat ku jaga. Jadi saya tidak bilang saya baik, saya tidak bilang saya benar. Saya hanya mau bercerita bahwa ini loh saya seperti ini. Ya, kalau mau hakimi saya ya silahkan, tidak masalah. Ya. Dan sampai sekarang tidak naik
Yang pertanyaan saya, kenapa saya digerebek, dituduh penculik anak? Padahal belum ingkrah. Sampai sekarang belum ingkrah. Saya dengan Pak Nedi Ahmad belum ingkrah. Kenapa polisi datang menggerebek? Kenapa Komisi Perlindungan Anak mau itu? Bahkan Pak Nedi Ahmad sempat bilang ke tim lawyer di Sentul itu bahwa kau belum tahu Maisara seperti apa, kau belum ini begini menjelek-jelekan. Dan saya bilang ke lawyer saya, silakan. Kalau memang saya sudah tidak diterima di sini, saya akan pergi mencari. Di mana saya pergi, insya Allah akan ada orang baik. Karena saya, orang tua baik-baik. Keluargaku, keluarga baik-baik. Cuman saya memang pantang untuk pulang mengadu ke keluargaku. Karena menikah ini juga pilihanku. Saya masih ingat waktu awal menikah, mama saya bilang, jangan kau pilih itu. Kamu akan susah nanti. Oh, sempat ada ucapan itu? Sempat. Mama saya meminta saya bertahan dengan tunangan saya, sabar menunggu. Yeah. Dan salah saya juga waktu itu saya kebawa emosi, karena saya nggak mau dibilang pelakor. Jadi, kenapa surat cerai suami saya belum ada, tunangan saya belum ada, karena ternyata itu banding. Cuman memang tunangan saya bohong ke saya, dia bilang sudah cerai 3 tahun. Ternyata setelah mau menikah baru dia mau memutuskan menikah dengan saya, baru dia ngurus surat cerainya. Tapi memang betul dia sudah pisah 3 tahun. Administrasinya aja. Ya, administrasinya saja. Cuman saya udah keburu emosi. Intinya saya tidak berjodoh dengan tunangan saya dan saya berjodoh sama NA. Cuman sempat orang tua saya memperingati. Dan sempat orang tua saya selalu pulang nak gitu. Sudah pulang. Oh, orang tua masih meminta untuk kembali. Selalu. Selalu. Karena seorang ibu itu pilihnya tidak pernah salah. Baik. Oke, Bunda. Saya pikir untuk sementara ceritanya kita sudahi dulu sampai sini. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Dan teman-teman, jangan lupa ini baru sepenggal kisah yang dialami oleh seorang perempuan Bugis, bangsawan Bugis, yang ternyata tidak seindah yang kita bayangkan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Tidak hanya dengan suami, tapi bahkan dengan anak-anaknya mereka berkonflik sampai begitu dalam penderitaan batin yang dialami oleh Ibu Sarah. Mungkin nanti kesempatan yang akan datang kita akan ketemu lagi. Silakan Ibu Raja Muda untuk menyampaikan salam buat pemirsa, dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Iya, terima kasih. Saya sudah dikasih waktu untuk podcast ya di sini. Terima kasih Pak Diki. Sama-sama, Bunda. Mudah-mudahan harapan saya apa yang mengganjal di hati ini bisa saya coba keluarkan di sini. Apapun hasilnya, apapun nanti ke depannya, ya biarkan cara Allah. Saya cuman berusaha ikhtiar supaya saya nggak jadi orang gila. Nggak bisa gila saya kalau memendam terus-menerus. Gitu. Mungkin itu aja. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam Bogor Dewi.